Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Kisah Nyata Asal Trending. Semoga penonton semua senantiasa diberikan nikmat sehat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat dalam menyajikan kisah-kisah lainnya. Pada tahun 2004, pasangan suami istri Bayu dan Mira tengah berada di puncak kebahagiaan mereka. Setelah pernikahan yang bahagia dan kelahiran putra sulung mereka, Rian, kebahagiaan itu terasa lengkap. Mereka adalah pasangan muda yang penuh semangat dan cinta, tinggal di sebuah rumah sederhana namun penuh kehangatan di sebuah kota kecil di Indonesia. Bayu bekerja sebagai seorang guru di sekolah dasar, sementara Mira adalah seorang perawat di rumah sakit setempat. Kehidupan mereka berjalan dengan damai dan penuh harapan, terutama setelah mengetahui bahwa mereka akan segera menyambut anak kedua mereka. Kehamilan kedua ini membawa harapan baru bagi mereka, meskipun tantangan yang mereka hadapi tidaklah sedikit. Ketika Mira hamil anak pertama mereka, Rian, dia harus menjalani operasi sesar. Proses tersebut berjalan lancar dan Rian lahir dengan sehat. Namun pengalaman itu meninggalkan bekas pada Mira dan Bayu. Mereka sangat berhati-hati selama kehamilan kedua ini, mengikuti semua saran dokter dengan ketat. Namun saat kehamilan Mira mencapai bulan ke-6, komplikasi mulai muncul. Dokter menemukan bahwa posisi janin tidak normal dan ada kemungkinan besar bahwa Mira harus menjalani operasi sesar kembali. Mereka diberitahu bahwa operasi proaktif diperlukan untuk menyelamatkan nyawa bayi mereka. Kabar ini mengguncang mereka, namun mereka tahu bahwa demi keselamatan anak mereka, mereka harus menghadapi situasi ini dengan keberanian. Hari yang dinantikan pun tiba. Mira masuk ke ruang operasi dengan dukungan penuh dari Bayu. Di luar ruang operasi, Bayu duduk gelisah, berdoa agar semuanya berjalan lancar. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, seorang dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah muram. "Pak Bayu, kami mohon maaf. Tim sudah melakukannya semaksimal mungkin. Namun ternyata kenyataan berkata lain," kata dokter itu dengan suara rendah. Kata-kata itu menghantam Bayu seperti palu. Dunia seolah runtuh di sekitarnya. Dalam sekejap semua harapan dan kebahagiaan yang mereka rasakan berubah menjadi kesedihan mendalam. Bayu merasa hancur, tetapi dia tahu bahwa dia harus kuat untuk Mira yang saat itu masih berada di bawah pengaruh bius total. Ketika Mira akhirnya sadar dari pengaruh bius, Bayu berada di sisinya. Dengan hati-hati dan penuh air mata, dia menyampaikan kabar duka tersebut. Mira menangis histeris, merasa patah hati karena kehilangan anak yang belum sempat dia lihat atau peluk. Tangis kesedihan dan keputusasaan memenuhi ruangan itu, mengiringi kehilangan yang tak tertahankan. Puluhan tahun berlalu, namun luka yang ditinggalkan oleh kehilangan anak kedua mereka tetap membekas di hati Bayu dan Mira. Meskipun mereka telah melanjutkan hidup dan membesarkan Rian dengan penuh cinta, kenangan akan anak kedua mereka yang tak pernah mereka lihat selalu menghantui mereka. Setiap kali melihat anak-anak lain bermain, Mira seringkali membayangkan bagaimana rupa dan tingkah laku anak keduanya jika dia masih hidup. Dia sering berkhayal tentang senyum dan tawanya, tentang hari-hari yang seharusnya mereka lewati bersama. Bayu pun merasakan hal yang sama. Di tengah-tengah kesibukan mengajar, pikirannya sering melayang pada anak yang hilang itu.
Rian yang tumbuh menjadi pemuda cerdas dan berbakti memahami rasa kehilangan yang dirasakan orang tuanya. Dia tahu tentang adiknya yang telah meninggal dan seringkali merasakan kehampaan karena tidak pernah mengenal adik kandungnya. Namun dia berusaha menjadi anak yang baik dan mengisi kekosongan itu dengan kasih sayang dan perhatian. Meski kehidupan terus berjalan, kesedihan itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap tanggal ulang tahun anak kedua mereka, Bayu dan Mira selalu merasakan duka mendalam. Mereka mengenang hari itu dengan berdoa dan mengunjungi makam kecil yang mereka buat di halaman belakang rumah, tempat mereka menanam pohon untuk mengenang anak mereka yang hilang. Pada bulan April tahun ini, sebuah kejutan tak terduga datang ke kehidupan Bayu dan Mira. Pagi itu pintu rumah mereka diketuk oleh seorang relawan dari sebuah organisasi kemanusiaan. Relawan tersebut bertugas mencari kerabat yang terpisah dan menyampaikan kabar mengejutkan. Kami menemukan informasi bahwa anak kedua Anda mungkin masih hidup, kata relawan itu dengan hati-hati. Bayu dan Mira tertegun mendengar kabar itu. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Harapan yang sudah lama mereka kubur kini muncul kembali, membangkitkan perasaan yang campur aduk antara kegembiraan dan keraguan. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas dan penuh harap untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Selama beberapa minggu berikutnya, relawan tersebut bekerja tanpa lelah untuk mengumpulkan informasi dan memastikan kebenaran kabar itu. Bayu dan Mira juga membantu dengan memberikan semua data yang mereka miliki. Meskipun perasaan mereka penuh dengan ketidakpastian, setiap hari mereka berdoa agar kabar ini benar dan mereka bisa menemukan anak mereka yang hilang. Pada pertengahan Mei, Bayu dan Mira menerima telepon yang mengubah hidup mereka selamanya. Polisi menghubungi mereka dan mengonfirmasi bahwa seorang pria bernama Arif yang tinggal di Bandung adalah anak kandung mereka yang hilang. Bagaimana bisa anak yang telah dinyatakan meninggal kini ditemukan hidup? Polisi menjelaskan bahwa setelah ayah angkatnya Arif meninggal pada tahun 2023, ibu angkatnya yang berusia 80 tahun memutuskan untuk menceritakan rahasia asal-usulnya. Ibu angkat Arif khawatir bahwa setelah dia meninggal tidak ada yang akan merawat Arif dan dia tidak ingin meninggalkan dunia dengan membawa rahasia besar itu. Arif yang kini berusia 20 tahun menceritakan bahwa ternyata dia dibawa keluar dari ruang operasi oleh dokter dan diserahkan kepada kerabat direktur rumah sakit. Namun berpuluh tahun telah berlalu, jadi rincian spesifiknya tidak lagi jelas. Arif menjelaskan bahwa setelah mengetahui kebenaran dari ibu angkatnya, dia memutuskan untuk mencari keluarga kandungnya. Arif memulai perjalanan mencari asal-usulnya dengan penuh tekad. Dia merasa ada kekosongan dalam hidupnya yang hanya bisa diisi dengan menemukan keluarga kandungnya. Arif mengungkapkan bahwa setelah mengetahui kebenaran dari ibu angkatnya, dia merasakan antara kebingungan dan harapan. Ketika saya besar, saya selalu merasa ada yang hilang. Saya ingin tahu siapa saya sebenarnya dan dari mana asal saya, kata Arif. Dengan bantuan pamannya dan bantuan polisi, pencarian itu membuahkan hasil dalam waktu 7 bulan. Prosesnya tidaklah mudah. Banyak malam yang dia habiskan dengan berdoa dan berharap bahwa suatu hari dia akan menemukan keluarganya. Pada akhirnya semua usaha dan doa itu terbayar. Arif merasa lega dan bahagia ketika polisi mengkonfirmasi bahwa dia adalah anak kandung Bayu dan Mira. Dia merasakan kehangatan dan harapan baru, meskipun masih ada perasaan canggung dan ketakutan tentang bagaimana keluarganya akan menerima dirinya. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Bayu, Mira, dan Rian merasa tegang namun penuh harap saat mereka bersiap-siap untuk bertemu dengan Arif untuk pertama kalinya. Perjalanan mereka ke Bandung dipenuhi dengan berbagai perasaan kegembiraan, kecemasan, dan harapan. Ketika mereka tiba di tempat yang telah disepakati, hati mereka berdebar kencang. Arif yang juga merasa tegang menunggu dengan cemas.
ketika akhirnya mereka saling melihat, waktu seolah berhenti sejenak. Tangis bahagia pecah saat mereka saling berpelukan, menghapus semua jarak dan waktu yang telah memisahkan mereka. "Selama ini kami berpikir kamu sudah meninggal. Kami sangat merindukanmu," kata Bayu dengan suara bergetar. Arif tersenyum, matanya juga basah oleh air mata. "Saya juga selalu merasa ada yang hilang. Kini saya tahu itu adalah kalian." Momen reuni tersebut diselimuti suasana haru biru. Rian yang kini melihat adik kandungnya untuk pertama kali merasa campuran antara kebahagiaan dan rasa terharu. Mereka semua saling berpelukan erat, merasakan kehangatan keluarga yang telah lama hilang kini kembali. Kehangatan keluarga yang telah lama hilang kini kembali, memberi harapan baru dan mengobati luka lama. Reuni ini adalah awal dari perjalanan baru mereka sebagai keluarga yang utuh kembali, menghadapi masa depan dengan harapan dan cinta yang lebih besar. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka siap menghadapi semuanya bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Setelah reuni yang mengharukan tersebut, Bayu, Mira, Rian, dan Arif mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini. Meskipun mereka bahagia telah menemukan kembali Arif, banyak hal yang harus mereka pelajari dan pahami tentang satu sama lain. Arif telah hidup dengan identitas yang berbeda selama lebih dari 2 dekade. Dia memiliki keluarga angkat yang telah membesarkannya dengan cinta dan kasih sayang. Dia juga memiliki kenangan dan pengalaman hidup yang berbeda dari yang dibayangkan oleh Bayu dan Mira. Penyesuaian ini tidaklah mudah bagi semua pihak. Mira seringkali merasa cemas dan khawatir. "Bagaimana kalau Arif merasa tidak nyaman dengan kita?" tanyanya pada Bayu suatu malam. Bayu merangkulnya, mencoba memberi kekuatan. "Kita harus memberikan waktu dan ruang baginya, Bu. Kita semua butuh waktu untuk menyesuaikan diri." Di sisi lain, Rian berusaha mendekatkan diri dengan Arif. Sebagai saudara kandung, mereka mencoba menemukan kesamaan dan membangun hubungan yang kuat. Rian mengajak Arif ke tempat-tempat yang dia sukai, berbagi cerita tentang masa kecilnya dan mendengarkan kisah hidup Arif. "Bagaimana rasanya tumbuh tanpa mengetahui asal-usulmu?" tanya Rian suatu hari ketika mereka duduk di taman. Arif tersenyum tipis. "Itu sulit. Selalu ada perasaan kosong, seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Sekarang mengetahui kalian adalah keluarga kandungku, rasanya seperti mengisi kekosongan itu." Meski telah bersatu kembali, keluarga ini masih merasa ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mereka memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 2004. Bayu dan Mira menemui dokter dan staf rumah sakit yang terlibat pada saat itu, mencoba mendapatkan kejelasan. Setelah banyak pencarian dan interogasi, mereka menemukan bahwa ada praktik ilegal yang melibatkan penjualan bayi di rumah sakit tersebut. Arif adalah salah satu korban dari praktik tersebut. Dokter yang terlibat telah lama meninggal, tetapi beberapa staf yang masih hidup memberikan kesaksian tentang kejahatan yang terjadi. Dengan bukti yang mereka kumpulkan, Bayu dan Mira memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Mereka ingin keadilan bagi Arif dan memastikan tidak ada keluarga lain yang mengalami penderitaan serupa. Kasus ini mendapat perhatian media dan masyarakat, membuka mata banyak orang tentang praktik gelap yang terjadi di beberapa rumah sakit. Seiring berjalannya waktu, keluarga ini menemukan ritme baru dalam hidup mereka. Rian dan Arif menjadi lebih dekat, berbagi ikatan persaudaraan yang kuat. Arif yang sebelumnya merasa tidak memiliki akar, kini menemukan tempatnya dalam keluarga yang penuh cinta. Dia memutuskan untuk tinggal dekat dengan orang tua kandungnya dan memulai kehidupan baru sebagai bagian dari keluarga Bayu dan Mira. Setiap momen bersama menjadi lebih berarti bagi keluarga ini. Mereka belajar untuk menghargai setiap detik kebersamaan dan merayakan setiap pencapaian kecil dalam hidup mereka. Meski masa lalu penuh dengan kesedihan dan kehilangan, masa depan mereka dipenuhi dengan harapan dan cinta yang tak terbatas.
"Ini adalah rumah nenekmu," kata Mira suatu hari ketika mereka berdiri di depan rumah tua yang indah. Arif merasa hangat melihat tempat itu, seolah dia menemukan potongan-potongan puzzle yang selama ini hilang. Selain itu, Arif juga belajar banyak tentang adat dan tradisi keluarga yang selama ini tidak dia ketahui. Hal-hal kecil seperti makanan favorit keluarga, cerita masa kecil Bayu dan Mira, hingga tradisi liburan keluarga menjadi bagian dari proses penemuan dirinya. Reuni keluarga ini juga membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar mereka. Tetangga dan teman-teman mereka turut merasakan kebahagiaan dan kehangatan yang terpancar dari keluarga ini. Banyak yang menawarkan dukungan dan bantuan untuk memastikan Arif merasa diterima. Kehidupan baru ini juga memberi Arif kesempatan untuk merajut mimpi-mimpinya. Dengan dukungan keluarga, dia mulai mengejar minatnya di bidang seni. Arif sangat menyukai melukis, dan Bayu serta Mira sangat mendukung keinginannya. "Kamu punya bakat besar, Nak. Ayah dan ibu akan lakukan apapun untuk mendukungmu," kata Bayu saat melihat lukisan Arif. Dengan semangat baru, Arif mendaftar ke sekolah seni dan mulai mengejar pendidikan formal di bidang tersebut. Dia menemukan kegembiraan dalam setiap goresan kuas, merasa bahwa akhirnya dia menemukan jalannya. Namun perjalanan mereka tidak selalu mulus. Ada masa-masa sulit di mana konflik dan perbedaan pendapat muncul. Proses penyesuaian tidak selalu berjalan lancar, terutama ketika menghadapi kenangan pahit dari masa lalu. Suatu hari saat makan malam terjadi perdebatan antara Arif dan Rian karena pandangan mereka yang berbeda. "Bagaimana bisa kamu tahu apa yang terbaik untuk keluarga ini?" kata Rian dengan nada tinggi. Arif merasa tersudut, menjawab dengan marah, "Aku juga punya hak di sini. Aku bagian dari keluarga ini sekarang." Bayu dan Mira mencoba menenangkan keduanya, mengingatkan bahwa mereka semua sedang belajar dan perlu bersabar satu sama lain. Masa-masa sulit itu mengajarkan keluarga ini tentang pentingnya memaafkan dan memahami satu sama lain. Mereka belajar untuk saling mendengarkan dan menghargai perasaan masing-masing. Perlahan mereka menemukan cara untuk bekerja sama dan mengatasi perbedaan. Mira sering mengadakan sesi keluarga di mana mereka bisa berbicara dari hati ke hati. Dengan setiap tantangan yang berhasil mereka atasi, keluarga ini semakin kuat. Mereka mulai merencanakan liburan keluarga, merayakan ulang tahun bersama, dan melakukan aktivitas yang mempererat ikatan mereka. Suatu hari mereka mengunjungi pantai tempat Bayu dan Mira sering pergi saat muda. "Kami ingin menunjukkan tempat ini padamu, Arif. Di sini kami banyak membuat kenangan indah," ucap Bayu pada anak bungsunya. Arif merasa senang bisa menjadi bagian dari momen-momen berharga ini. Dia menyadari bahwa meskipun mereka kehilangan banyak waktu, mereka masih bisa menciptakan banyak kenangan baru bersama. Seiring berjalannya waktu, keluarga ini menemukan kebahagiaan yang mereka kira telah hilang. Mereka menerima masa lalu dengan segala kesedihannya dan fokus pada masa depan yang cerah. Arif yang kini menjadi seniman terkenal sering mengadakan pameran seni. Keluarganya selalu hadir dan mendukung setiap langkahnya. Setiap karya yang dia ciptakan tidak hanya menggambarkan bakatnya, tetapi juga perjalanan hidupnya yang penuh liku. Pada akhirnya keluarga ini berhasil melalui banyak cobaan dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka menyadari bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, cinta dan kebersamaan adalah yang terpenting. Dengan itu keluarga Bayu dan Mira melanjutkan perjalanan hidup mereka. Lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih penuh harapan dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, cinta mereka akan selalu menjadi fondasi yang kokoh. Dalam setiap pameran seni yang Arif adakan, terdapat satu lukisan yang selalu mencuri perhatian banyak orang. Lukisan itu menggambarkan sebuah keluarga yang saling berpelukan di tengah taman bunga. Warna-warni bunga di sekelilingnya menggambarkan kebahagiaan dan harapan yang melingkupi keluarga tersebut. Bagi Arif, lukisan itu adalah cermin dari perjalanan hidupnya yang penuh liku hingga menemukan kebahagiaan sejati bersama keluarga kandungnya.
Suatu hari, seorang kritikus seni mendekati Arif saat pembukaan pameran. Lukisan ini sangat menyentuh. Apa yang menginspirasi Anda membuatnya? Tanya sang kritikus. Arif tersenyum dan menjawab, "Ini adalah kisah hidup saya, perjalanan panjang untuk menemukan keluarga yang hilang dan merajut kembali ikatan yang sempat putus. Bagi saya, ini lebih dari sekedar lukisan. Ini adalah kenangan yang terlukis." Dalam perjalanan hidup barunya, Arif juga menemukan teman-teman baru yang mendukung dan memahami perjalanannya. Salah satu temannya, seorang seniman bernama Dika, sangat menginspirasi Arif dengan semangat dan dedikasinya terhadap seni. "Dika, kamu tahu tidak, hidup ini seperti lukisan yang belum selesai. Kita tidak pernah tahu hasil akhirnya, tapi setiap goresan yang dibuat membawa kita lebih dekat ke tujuan kita," kata Arif suatu hari saat mereka bekerja di studio seni. Dika mengangguk setuju. Meskipun banyak kebahagiaan yang dirasakan, bayang-bayang masa lalu masih kadang menghantui Arif. Ada malam-malam di mana mimpi buruk tentang masa kecilnya yang penuh kebingungan menghampirinya. Namun setiap kali itu terjadi, dia selalu bisa mengatasinya. Masa lalunya memang tidak jelas, namun dia yakin masa depannya dengan keluarga kandungnya adalah hal paling berharga yang pernah dia miliki. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.